Di sini saya itu mengamati sebenarnya lulusan dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu sangat tidak benar kalau berkecil hati ketika lulus mau jadi apa. Banyak sekali peluang, ya, banyak sekali peluang yang bisa ditangkap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat edukasi, kali ini kita akan berbincang-bincang, bincang edukasi tepatnya dengan salah satu rekan saya, itu Ibu Puspita. Siapa ya? Flora Puspitaningsih ya. Flora Puspitaningsih yang latar belakang ilmunya itu S1 ekonomi, kemudian S2-nya pendidikan bahasa Indonesia. Sehingga tepat memang ketika membahas tentang linguistikpreneur, jadi berkolaborasi antara ilmu ekonomi dan ilmu kebahasaan. Ya, selamat malam Bu Flora. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik. Selamat malam Bapak Khairul. Alhamdulillah, di masa pandemi harus selalu menjaga kesehatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. selalu. Alhamdulillah. Ya. Jadi pada malam hari ini Ibu Flora yang sedang berada di Jawa ya, mungkin di sana masih pukul 7:30, di sini sudah 9:30 di Ternate ya, beda. Ya. Ya. Akan membahas tentang linguistikpreneur, apa yang menjadi latar belakang sehingga ini menarik untuk kemudian dikaji adalah karena salah satu hal yang banyak dibicarakan oleh kalangan mahasiswa, baik yang masih kuliah atau mungkin para alumni ya, itu biasanya berkata seperti ini, apakah ketika selesai kita hanya akan menjadi guru bahasa Indonesia atau hanya akan menjadi honor dan sebagainya? Bagaimana peluang ilmu bahasa Indonesia di luar sana? Inilah yang kemudian akan dikupas tuntas oleh ibu kita, Ibu Flora ya. Untuk pertama, untuk linguistikpreneur sendiri, bagaimana Ibu mendefinisikannya untuk linguistikpreneur, Ibu Flora? Silakan Ibu Flora. Oke, terima kasih Pak Khairul. Benar tadi yang Pak Khairul katakan bahwa mahasiswa, terutama jurusan bahasa Indonesia, ya, sekarang ini banyak lulusan terdidik ya, karena terdidik ini adalah lulusan yang sarjana. Jadi sarjana itu kan ilmunya sudah tinggi sebenarnya, S1. Di situ tuh mereka pada bingung ketika mereka keluar, terus mereka itu awalnya masuk kuliah itu ingin menjadi guru bahasa Indonesia. Itu memang tidak bisa dipungkiri karena SPD atau pendidikan itu kan ya memang jadi guru. Namun dengan perkembangan zaman dan tuntutan yang harus memang kita itu ada perubahan, jadi nggak bisa kalau kita itu mindset kita saklek, istilah orang Jawanya itu harus menjadi guru. Karena itu tadi fenomenanya di negara kita sudah semakin hari semakin berubah. Sampai detik ini pun juga ada kasus isu-isu P3K itu kan luar biasa. Kalau kita mau berpikir itu kalau memang terjadi kan ngeri juga gitu. Nah, untuk itu ketika kita memberikan pembelajaran ya, terutama untuk mahasiswa kita yang jurusan Indonesia, selama saya mengajar, selama saya menjadi dosen, dan saya memang sebenarnya gini, saya S1, S2 itu ekonomi, tapi saya memulai bekerja sebagai dosen itu home base saya di bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia dan sastra. Nah, otomatis saya dengan segenap jiwa raga mempelajari semua, termasuk bagian akademis maupun non akademisnya yang terkait dengan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi saya luar biasa sekali Ibu ya. Ya, saya harus belajar benar-benar belajar terus bagaimana nanti, karena
tanggung jawab kita ya Pak, kita kan dosen ya, tanggung jawab kita itu bukan hanya mentransfer ilmu sebenarnya, tapi lebih bangga lagi ketika mahasiswa kita itu keluar dia tidak bingung untuk mencukupi kehidupannya dengan ilmu yang telah kita transfer seperti itu. Nah, di sini saya itu mengamati sebenarnya lulusan dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu sangat tidak benar kalau berkecil hati ketika lulus mau jadi apa. Banyak sekali peluang ya, banyak sekali peluang yang bisa ditangkap. Nah, lingua, kalau kita kembali ke ini ya, tema linguapreneur. Lingua itu kan bahasa ya. Kalau linguistik itu ilmu kebahasaan ya. Ini Pak Heru yang lebih paham. Ya kan? Nah, ditambah lagi ada entrepreneurnya. Nah, ini adalah suatu kolaborasi kajian yang sangat-sangat menarik. Yeah. Nah, kalau kita mahasiswa kita paham benar dan memahami benar mata kuliah yang ada di prodi ya, itu semua ujungnya nanti ke situ. Linguapreneur. Mungkin Bapak tahu sekarang ada sudah beberapa tahun lalu kan Kemenpraf dan Pariwisata. Ya. Nah, itu yang sekarang diganti sama Pak Sandiaga Uno, itu Pak Menterinya. Nah, di situ itu ada 16 subsektor. Subsektor itu kalau saya analisa semua membutuhkan yang namanya kebahasaan. Luar biasa sekali. Subsektor. Ya. Nah, itu ada peluang. Makanya kita kalau mengajar itu kita arahkan menjadi guru, tapi juga sangat baik kalau kita juga sisip-sisipi edukasi tentang entrepreneurnya yang di kebahasaan itu tadi. Ada 16 subsektor Pak. Ya kalau mungkin teman-teman pemirsa juga bisa lihat 16 subsektor itu apa aja. Ada kuliner, ada seni pertunjukan, ada penerbitan, ada perfilman. Nah, coba kalau kita lihat penerbitan itu punya kita loh Pak. Betul sekali. Ya kan? Penerbitan ya, itu identik dengan jurusan bahasa Indonesia ya. Iya, di situ kan kita ada mata kuliah kita ada di kurikulum ada yang sama ya, kayak menyimak, membaca, menulis, ya kan? Seperti itu. Jadi satu penerbitan itu adalah peluang besar. Sekarang penerbitan itu mulai marak ada di mana-mana, usaha penerbitan. Banyak ini, banyak. Dan kebetulan tempat saya baru saja bikin MOU dengan penerbit baru dari Batu, dan itu mereka memang sangat memotivasi teman-teman mahasiswa untuk menulis. Dan mereka juga memasarkan, tidak hanya kamu menulis, enggak, tapi penerbit itu juga mencarikan peluang usaha yang nanti profit oriented, jadi keuangan, jadi intinya itu bisa dapat uang. Ya, jadi bicara tentang penerbitan, tentunya orang-orang yang bergelut di kebahasaan itu sudah memiliki satu modal ya. Ada ilmu kebahasaan, menyunting dan sebagainya, ya, sehingga sangat mudah untuk itu. Benar. Jadi anak-anak sudah punya modal. Jadi anak-anak bahkan kalau di tempat saya ini ya, penerbit lokal itu sudah menggandeng mahasiswa. Editing, desain covernya atau apa. Jadi editing itu kan otomatis juga membaca kan, kayak novel gitu kan, otomatis mahasiswa itu sudah belajar. Oh, yang salah seperti ini. Oh, kan sudah bisa meraba. Jadi ketika lulus, ya itu peluang sebenarnya. Bahkan kita mengedukasi mereka. Bahkan banyak editor, kemudian penyunting itu latar belakang pendidikannya bukan bahasa ya Bu ya, malah ya dari ekonomi, tapi karena pengalaman ya akhirnya menjadi penyunting, jadi editor dan sebagainya. Sedangkan kita punya kaidah kebahasaan, terus itu kan kita punya, ya kita kan lebih produktif kan, lebih berkompeten. Seharusnya gitu kan. Jadi kita ambil aja peluang itu, anak-anak harus kita bekali itu,
tinggal mungkin nanti ilmu kewirausahaannya, bagaimana cara menjual, bagaimana cara menarik konsumennya, cara promosi, itu aja. Sebenarnya ada tambahan itu. Jadi yang pertama yang sangat berpeluang adalah di bidang kepenerbitan ya. Penerbitan tentu selain ilmu kebahasaan juga membutuhkan ilmu manajemen yang tentunya banyak dipelajari di ekonomi, di kewirausahaan ya. Mata kuliah kewirausahaan ya, pastinya ada cara menjual, cara promosi, cara memahami konsumen, itu ada di mata kuliah perilaku konsumen, itu ada. Jadi tinggal bagaimana menjualnya saja istilahnya, marketingnya aja. Kalau berdasarkan pengalaman Ibu sendiri selama ini kan mengajar kewirausahaan, kemudian mengajar juga di jurusan bahasa Indonesia ya. Yang dilakukan selama ini untuk mengarahkan mahasiswa menjadi entrepreneur khusus di bidang kebahasaan, di bidang apa aja? Gini, kalau mahasiswa saya sesuaikan dengan mata kuliah yang ada. Jadi saya tidak memaksa anak-anak harus membuat sesuatu produk yang saya harus dari saya, tapi saya mencoba mengkaji anak-anak, kamu bisa apa? Ada yang bisa menulis puisi, ya. Ada yang bisa ini anak-anak kalau di kita kan ada sastra, ada yang bisa acting, drama. Nah, ada juga yang bisa nulis novel. Jadi di situ saya mengarahkan ke mereka bahwa apa yang sudah mereka modal yang mereka punya itu tinggal mempoles bagaimana mencari pangsa pasarnya dan lain sebagainya dengan membentuk ada itu kalau di prodi saya bentuk namanya linguapreneurship. Di situ semacam ini di bawah HMP, jadi di bawah kegiatan HMP himpunan mahasiswa prodi, bahwa di situ kita berusaha menjualkan jasa, terutama kalau di bahasa ini kan jasa ya. Kalau produk kan mungkin buku itu harus menerbitkan, jadi penerbitkan juga harus membayar banyak ke penerbit kan. Jadi kalau nggak kerjasama pasti nggak bisa bikin banyak. Tapi yang bisa dekat dengan anak-anak adalah jasa. Jadi misalkan jasa melatih membuat puisi, jasa melatih membuat cerpen. Nah, itu yang sangat dengan mahasiswa. Jadi dengan itu mahasiswa sudah belajar untuk mencari uang. Untuk nominal, ya pembelajaran nominal pastinya kita tidak terlalu profit oriented, karena yang penting anak-anak sudah tahu, oh segmen saya kalau puisi seperti ini anak-anak SD. Oh kalau saya nulis cerpen ini yang suka, yang mau mau belajar adalah anak-anak SMP, SMA yang bucin-bucin itu bukan anak muda. Jadi tetap mempertimbangkan pasar ya, siapa yang akan membaca. Betul, karena itu berlaku. Dan memang menarik Bu Flora ya, bicara tentang kepenerbitan, memang sudah banyak kelompok-kelompok penerbit atau penerbit-penerbit ya yang anggotanya itu rata-rata mahasiswa. Ya, jadi mendirikan CV sendiri, membuat penerbit sendiri dengan merangkul atau mengajak teman-teman mereka. Jadi bukan hanya bisa dilakukan nanti saat selesai kuliah, tapi memang mulai dari mahasiswa ya bisa memulai itu. Ya, benar. Ada sebenarnya di sini tuh penerbit alumni juga, alhamdulillah sekali. Itu alumni mendirikan penerbitan. Dan dia merekrut karyawannya pun ada beberapa dari mahasiswa kita. Jadi itu bisa untuk belajar, juga bisa mencari uang. Jadi ketok tular, kalau orang Jawa bilang itu nanti akan bersambung. Jadi yang jadi karyawan akan jadi bos, gitu. Nanti akan merekrut lagi teman-teman mahasiswa yang di sini. Itu akan saya kawal terus, karena kita stakeholder dan user kalau prodi kan pastinya juga harus dipertanggungjawabkan kan Pak, itu demi kompetensinya sebuah prodi kan, juga untuk capaian lulusan nanti yang diharapkan kan harus bisa berkontribusi di masyarakat. Oke Bu, selain kepenerbitan, kira-kira yang berpotensi untuk kemudian digeluti oleh mahasiswa bahasa Indonesia nantinya apa? Selain itu, selain penerbitan. Selain penerbitan, ada subsektor lain itu periklanan.
Masuk nggak itu? Bahasa Indonesia nggak? Periklanan. Ya kan? Periklanan. Kita banget kan? Ya kan? Dibutuhkan bagaimana membuat iklan ya yang bisa menggunakan bahasa yang persuasif. Tata bahasa yang baik dan benar, tata bahasa yang menjual, tata bahasa yang bisa menarik orang untuk mengikuti apa yang ada di ide kita. Ini siapa tata bahasa? Orang bahasa kan, diksi kan ya? Betul. Ya. Itu perikanan, itu sangat menjanjikan. Sekarang UMKM, suatu pengusaha butuh yang namanya iklan. Mereka bingung. Pernah saya sama mahasiswa saya ke kumpulan UMKM. Mereka membuat kemasan itu mereka bingung. Mereka membuat tagline, mereka bingung. Mereka membuat promosi, mereka bingung. Mahasiswa kita punya itu karena di mata kelasnya juga ada periklanan. Jadi tata bahasa juga sangat masuk. Bahasa lagi kan, diajari. Bagaimana membuat iklan, kalau produkmu ini produk makanan, bahan bakunya apa, iklannya bagaimana, tagline-nya bagaimana, sampai ke desain pewarnaan label itu. Anak-anak mahasiswa kemarin memberikan sosialisasi. Peluang, butuh loh Pak UMKM sekarang itu untuk promosi. Mereka nggak bisa, ibu-ibu itu UMKM kan skala mikro ya. Skala mikro itu identik dengan rumah tangga yang ada di kota-kota kecil, bukan pengusaha besar. Jadi mereka kesulitan untuk membuat promosi, membuat iklan. Nah, itu kesempatan peluang, dibayar. Kadang di dunia maya juga saya memperhatikan ada perekrutan penulis blog, bagaimana menulis blog tentang makanan, ya banyak hal. Ada tentang produk kecantikan dan sebagainya. Itu juga mungkin masuk Bu ya? Sangat masuk. Sekali lagi kita promosinya perlu tata bahasa yang baik dan benar dan menarik. Kita kalau iklan itu kan kita nggak langsung ngomong gini ya. Kalau langsung ngomong gini kan mata, tubuh itu kan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kalau iklan, nah itu kata-kata yang mempengaruhi. Siapa lagi kalau bukan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yang dapat ilmunya Mas Masita ya. Iya kan? Bisa, sangat bisa itu. Saya lihat di di salah satu media sosial Ibu Flora, kalau tidak salah pernah membuat kegiatan dengan mahasiswa yang itu temanya tentang entrepreneur di bidang kebahasaan. Ya, alhamdulillah selain kegiatan kita juga sudah menerbitkan satu buku hasil kegiatan. Itu adalah namanya, bukunya itu Tabanas. Jadi tata bahasa dalam desain label dan kemasan produk. Itu yang membuat saya dan mahasiswa, dan juga melakukan pelatihan dengan mahasiswa ke kelompok UMKM. Dan itu memang suatu awalnya dari hibah dikti, lolos PKM mahasiswa itu kita 3 tahun mahasiswa bahasa Indonesia di kampus saya, mahasiswa bahasa Indonesia 3 tahun berturut-turut lolos hibah dikti. Bayangkan, dengan judul-judul yang memang kita buat semenarik mungkin dan semenjual mungkin. Nah itu dari situ kita bikin kegiatan yang seperti itu. Dan juga waktu mata kuliah kewirausahaan sebenarnya saya juga edukasi dengan kewirausahaan dan juga kebahasaan. Pernah kita bikin semacam kegiatan di sedikit putaran kota dengan memakai kaos yang memang kaos itu didesain bahwa di situ adalah kata yang benar dan yang salah, misalkan ekstrim, tulisannya bagaimana yang benar yang salah. Itu adalah wujud kepedulian kami bahwa di luar sana masih banyak orang yang belum mengerti tentang penulisan yang baik dan benar, penulisan bahasa yang baik dan benar. Jadi di baju kaos itu dituliskan kata yang salah, kemudian juga disertakan kata yang benar, seperti itu ya? Kata yang benar. Ini sangat kreatif cara sosialisasinya Bu ya, bagaimana mensosialisasikan bahasa yang baik. Menarik sekali. Iya.
memang sangat apa yang lagi tren sekarang itu baju kaos ya, yang menggunakan tulisan-tulisan yang menarik, ada yang berbasis religius, kemudian ada kata-kata humor, ada kata-kata bijak. Nah, itu juga bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi wadah untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Jadi kalau membaca buku, kadang kan ada orang tipe bukan tidak suka membaca kalau buku gitu ya, kan ada juga orang yang suka. Jadi itu untuk segmen mereka yang setidaknya sedikit aja kita memberikan edukasi gitu, sudah bangga lah. Luar biasa sekali. Ini tentu sangat menginspirasi teman-teman sahabat edukasi, khususnya yang jurusan bahasa Indonesia, Bu Flora ya. Ya, betul. Sebenarnya banyak Pak. Tidak usah berkecil hati ya, tidak usah berkecil hati karena menjadi guru bahasa Indonesia bukan satu-satunya. Ya, ini banyak peluang yang bisa dikerjakan. Ya, kalau mau hitung-hitungan uang, menjadi guru sama menjadi pengusaha, ini kalau hitung-hitungan uang ya, pasti akan lebih mudah mencari uang itu dengan menjadi pengusaha, karena kita bisa menentukan harga, kita harus bisa menentukan laba sendiri, kita mau menjual berapa, itu sah-sah saja. Nah, sebenarnya itu, jadi kadang ya memang sih menjadi guru PNS, apalagi ya, itu memang impian semuanya kayaknya ya, impian rata-rata mahasiswa. Tapi di satu sisi bahwa semua ilmu itu tidak harus di situ, karena harus bisa dikembangkan di peluang yang lain. Dan menariknya sekarang Bu Flora ya, di kebijakan pendidikan kan memang konsep Merdeka Belajar itu sudah memberikan peluang kepada mahasiswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam bidang kewirausahaan. Bahkan ada beasiswa khusus untuk mengembangkan kewirausahaan. Itu yang saya ikuti di konsep Merdeka Belajar, Ibu Flora ya. Ya, benar-benar sekali. Bahkan Dikti pun sekarang pun ada borang namanya borang inovatif. Perguruan tinggi itu wajib melaporkan borang inovatif. Saya kurang paham 3 tahun apa 2 tahunan ya. Di situ itu semua, saya kemarin harus mengisi 1 lembar itu semua kaitannya sama wirausaha. Kreativitas, kreasi, produktivitas di bidang wirausaha. Ya pastinya ditentukan dengan prodi masing-masing ya Pak. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Jadi kreativitasnya apa, yang bisa dijual apa, itu bahkan dinilai sekarang. Kurang inovatif gitu. Bahkan dalam konsep Merdeka Belajar, ini sekedar sharing Bu Flora. Kemarin saya sempat menyusun proposal kampus Merdeka. Dalam konsepnya itu, kalau kemarin kan bagaimana mata kuliah yang terkait kewirausahaan itu diadakan di Prodi Bahasa Indonesia. Sekarang mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk kuliah di jurusan lain, misalnya di jurusan ekonomi, di jurusan manajemen dan sebagainya, untuk memperoleh ilmu kewirausahaan. Ya, ini artinya memang pemerintah sangat mendukung agar mahasiswa bukan semata-mata bercita-cita menjadi guru, tetapi bagaimana bisa mengembangkan kreativitasnya. Ya, betul sekali. Kemarin terakhir PGRI ya, kalau di kampus saya kan di bawah naungan PGRI. PGRI itu mengeluarkan MOOC. Jadi itu adalah program Merdeka Belajarnya punya PGRI. Di situ dari STKIP PGRI Trenggalek, mata kuliah yang diikutkan alhamdulillah juga kewirausahaan. Dan saya yang mengampu. Mau launching di bulan Januari kayaknya. Itu nanti mahasiswanya Pak Hairul bisa ambil kewirausahaan di mata kuliah saya. Nanti disampaikan kalau ada teman nih yang bisa jadi dosen kewirausahaan yang bisa menjadikan kalian sebagai mahasiswa yang bisa mandiri sejak kuliah ya, seperti itu Ibu Flora. Bisa nanti bertukar. Ya, karena sekarang lebih mudahnya kan kita tidak harus berangkat ke Jawa misalnya untuk menuntut ilmu, kan bisa melalui
media virtual seperti yang dilakukan sekarang ini ya. Sudah sangat canggih. Jadi sekali-kali Ibu Flora akan kami undang misalnya berikan kuliah umum tentang kewirausahaan. Begitu juga sebaliknya mungkin Ibu Flora ya. Ya kemarin kan saya sempat bawa materi di kampus Trenggalek nih yang tentang kreativitas dan produktivitas. Ya, ini tentunya sinergi yang bagus dan mudah-mudahan bisa berlanjut terus. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya berharap begitu juga. Kita saling berkolaborasi, saling mengisi demi kemajuan pendidikan bahasa Indonesia. Dengan senang hati. Jadi memang Ibu Flora S2-nya ekonomi juga atau bahasa Indonesia? Saya S1 ekonomi murni, S2-nya pendidikan ekonomi. Dan saya mengabdi S2 ekonomi bahasa Indonesia. Wah, luar biasa. Tapi yang diajarkan adalah kewirausahaan ya. Terus. Tapi jangan salah, biar saya orang ekonomi kemarin saya ikut internasional sajak puisi itu juga masuk 15 besar loh. Iya. Dan ini kan saya sudah menjiwai bukan nih. Sesuatu yang itu sesuatu yang sudah banyak dilakukan ya. Kadang yang bukan jurusan bahasa Indonesia malah lebih hebat menulis prosa, menulis novel. Iya, banyak yang terjadi seperti itu, Ibu ya. Ya, bagi saya ilmu apapun itu adalah sama, tergantung kita benar-benar menguasai, menggunakannya dengan baik dan benar itu aja. Jadi ilmu apapun itu pasti bisa diarahkan ke entrepreneurship ya. Karena ya kalau bicara entrepreneur bagaimana bisa menghasilkan manusia lahir itu membutuhkan kebutuhan, Pak. Jadi manusia lahir dari dia bayi menangis, dia lapar menangis, berarti kan dia butuh makan. Sudah menangis, itu sudah tanda kan kalau dia butuh makan. Jadi apapun ilmu itu kalau bisa memang di profit oriented kan, karena untuk memenuhi kebutuhan seseorang itu. Ya. Nah, sekali yang disampaikan Ibu Flora pada malam hari ini. Ya, ini akan dinonton banyak teman-teman sahabat edukasi ya. Insya Allah di YouTube nanti akan disaksikan dan tentunya sangat bermanfaat. Ya. Jadi kita sebenarnya kita melakukan hal-hal seperti ini bukan hanya sekedar untuk mencari subscriber, kemudian penonton dan sebagainya, tapi yang menarik dengan hal-hal yang seperti ini adalah karena bisa tersimpan dengan waktu yang begitu lama. Ya, kapanpun bisa dilihat oleh orang-orang yang tentunya bisa memperoleh manfaat dengan menonton ini. Ya. Betul sekali, karena sejak digital itu sampai kapanpun akan bisa di searching ya, akan dicari lagi. Oke, ya baik Ibu Flora, saya kira untuk perbincangan kita malam hari ini sangat luar biasa. Jadi sudah banyak hal yang disampaikan tadi tentang bagaimana memanfaatkan ilmu kebahasaan dengan hubungannya di bidang entrepreneur, bahwa mahasiswa pada saat ini tidak boleh menggantungkan cita-citanya hanya untuk menjadi guru bahasa Indonesia, karena di luar sana begitu banyak peluang, begitu banyak hal-hal yang bisa dilakukan yang membutuhkan orang-orang yang kompeten di bidang bahasa Indonesia tentunya ya. Ya. Oh ya, saya nambahin sedikit Pak ya. Yang lagi maaf tadi belum saya sebutkan. Yang lagi booming sekarang itu adalah menjadi penyiar, MC, penyiar dan lain sebagainya. Itu peluang juga loh Pak. Betul. Ya, jadi retorika ya, dari mata kuliah kita retorika pastinya ada. Ini menjadi peluang sekali loh. Sekarang dibutuhkan sekali dalam suatu acara atau acara nikahan atau acara resmi dan lain sebagainya. Penyiar berita itu retorika. Penyiaran ya. Jadi, dan memang ada mata kuliah jurnalistik ya di kampus. Iya, retorika juga. Jadi itu kalau biasa, pokoknya mata kuliah. Ke penyiaran itu kami di khususnya
Prodi Bahasa Indonesia Universitas Hairun itu sudah bekerja sama dengan beberapa radio. Ada RRI, kemudian ada yang namanya Istana FM. Jadi bekerja sama, kemudian membuat MOU, semacam kerjasama antara beberapa radio dengan prodi kami. Ya, sehingga ada wadah untuk mengembangkan bakat di bidang penyiaran. Seperti itu, Ibu Flora. Betul sekali. Betul Selain di radio juga bekerja sama di bidang percetakan, misalnya di koran ya. Kami di sini ada namanya Malut Pos, ya, itu perusahaan milik Dahlan Iskan ya. Itu sudah membuat MOU juga. Jadi bagaimana menjadi wadah bagi mahasiswa menjadi wartawan, kemudian menjadi reporter dan sebagainya. Selain itu menjadi penyiar. Jadi memang banyak hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa bahasa Indonesia. Luar biasa. Sebenarnya banyak loh peluang itu. Ayo, ini kalau yang mendengar semuanya di sana ya, nantinya kita itu prodi pendidikan bahasa Indonesia itu banyak peluang. Jadi jangan berkecil hati. Jangan menjadi sesuatu mengkerdilkan hati sebenarnya itu. Karena memang dari merekanya sendiri kan mengkerdilkan hati. Jangan. Jadi tetap semangat sih kalau seperti itu tadi kan. Mereka juga membutuhkan motivasi seorang dosen ya yang selalu memberikan inspirasi seperti Ibu Flora ya. Ya, jadi walaupun bagaimana tetap dibutuhkan seorang inspirator dan motivator agar mereka tetap semangat untuk mengembangkan kreativitas mereka. Ya, kita dosen mengarahkan, kita dosen lebih dulu pengalaman, jadi memang kita seyogyanya harusnya juga menjadi motivator bagi mereka, jadi inspirator bagi mereka. Jadi ini untuk dosen, kalau kita ngomong secara verbal saja kan tanpa ada action kan, mahasiswa kan tidak respect kan. Betul. Jadi mereka akan menyontoh kita, bukan hanya verbal kita ke mereka, tapi juga action kita di lingkungan masyarakat seperti apa. Insya Allah kalau kita mau berkreasi, kita mau meng-up diri, mahasiswa itu tertarik. Oh, Pak itu seperti ini. Saya ikut. Oh iya, sudah. Tidak usah kita menyuruh, mereka tuh pasti respect. Wah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Ibu Flora pada malam hari ini. Insya Allah akan bermanfaat bagi banyak orang, bagi teman-teman sahabat Errol Edukasi, kemudian mahasiswa khususnya yang jurusan bahasa Indonesia itu akan sangat bermanfaat. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Flora sudah ingin berbagi ilmu dan pengalaman melalui kesempatan ini. Insya Allah di waktu mendatang kita akan masih berbincang tentunya dengan topik-topik yang lain. Ya, seperti itu. Terima kasih Ibu Flora. Sama-sama Pak, jaga kesehatan.